Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk sahabat setia Edu Pesantren. Ya, seperti biasa, kalau di video fikih PPTM 1, kita nggak pakai basa-basi dulu ya. Langsung saja kita akan mengupas sedikit pembahasan berkenaan dengan istinja. Istinja adalah bersuci, yakni bersuci dari kotoran setelah melakukan buang air. Entah itu buang air besar atau air kecil. Oke, hukum dari istinja itu sendiri adalah wajib, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut harus. Nah, saking wajibnya istinja, orang yang tidak melakukan istinja akan mendapatkan siksa kubur. Mengapa? Karena istinja sangat erat hubungannya dengan sah atau tidaknya sholat seseorang. Maknanya, orang yang tidak istinja, maka sholatnya tidak akan sah. Oke, namun kewajiban istinja ini tidak hanya dikaitkan dengan seseorang yang ingin menjalankan sholat. Maksudnya, meskipun belum ingin mengerjakan sholat pada masa itu, tapi kok dia telah buang air, maka disitulah hukum wajib istinja mulai diberlakukan. Nah, membahas tentang hal istinja, maka kita harus tahu apa saja alat-alat yang dapat digunakan untuk istinja. Oke, kita hapus. Tadi kan istinja sama dengan bersuci. Nah, untuk bahasa yang lebih umum, kita pakai kata bersuci saja. Alat-alat bersuci. Alat bersuci dibedakan menjadi dua. Yang pertama air. Dan yang kedua benda keras. Benda keras dengan syarat tertentu. Nah, bersuci dengan air biasa disebut istinja. Istinja itu sendiri. Dan bersuci dengan benda keras disebut istijmar. Oke. Kita akan bahas syarat dari benda istinja atau alat istinja, air. Syaratnya harus dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, benda keras. Syaratnya yang pertama harus 3K, yakni kasar, kering, dan keras. Yang kedua harus suci. Dan yang terakhir, bukanlah benda yang dimuliakan agama. Maksudnya benda yang dimuliakan agama. Kita ambil contoh makanan. Oke, untuk contoh dari keseluruhan syarat ini, bisa kita ambil kayu atau batu atau tisu kering dan masih banyak lagi. Oke, tadi kita membahas syarat alatnya, sekarang kita bahas syarat prosesnya. Kita hapus. Istinja. Syaratnya harus dengan air yang dapat menghilangkan rasa, bau, dan warna dari najis itu.
atau warna dari kotoran itu. Oke. Yang kedua, istijmar. Syaratnya yang pertama, najis belum kering. Yang kedua, najis tidak melewati batas lipatan dubur. Dan yang terakhir, sini najis tidak berpindah. Maksudnya masih tetap dalam lingkungan itunya. Sip, sampai sini dulu keterangan kami. So, jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya, ada sedikit pesan nih dari kami. Buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton video kami, tetap jaga semangat ya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Dan yang terpenting dari suatu hal menurut Allah bukanlah hasil, akan tetapi proses usahanya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.